Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Soraya dari kelas B3 dengan NIM 13020200255, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia Makassar. Di sini saya akan memaparkan tugas pendahuluan dari sebuah praktikum pemrograman web modul 2. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara row span dan call span pada table di HTML. Yang pertama, row span. Row span digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua baris atau lebih, atau biasa disebut dengan menggabungkan tabel ke bawah, menggabungkan beberapa tabel ke bawah sehingga dia menjadi panjang. Sedangkan call span digunakan untuk memperlebar atau menggabungkan dua kolom atau lebih, atau biasa disebut menggabungkan beberapa tabel ke samping sehingga dia menjadi lebar. Nah, ini adalah contoh listing sederhana di mana di dalamnya terdapat sebuah perintah untuk membuat tabel yang nantinya akan kita masukkan tag row span dan call span. Tabel ini ketika dijalankan pada sebuah browser akan menampilkan tampilan seperti ini. Sebuah tabel dengan 4 field yang berisi nama pasien, penyakit, golongan darah, dan biaya. Nah, bagaimana sih tampilan ketika kita menambahkan sebuah tag row span? Nih, row span ini memiliki tujuan seperti tolong dong gabungkan 4 baris kolom menjadi satu kesatuan. Artinya 4 baris itu 1, 2, 3, 4 menjadi satu kesatuan dengan nama biodata pasien. Ini ketika kita save kemudian kita refresh akan menampilkan tabel seperti ini. Nah, bagaimana kalau di sini kita isikan misalnya 2? Berarti kan perintahnya jadi kayak tolong dong gabungkan 2 saja, 2 baris tabel menjadi satu kesatuan. Ini ketika di refresh maka akan menghasilkan seperti ini. Kan memang perintahnya tadi cuma 2. Jadi yang benar itu 4. Karena memang tabel yang akan saya bikin sepertinya jadi 4. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan tag call span pada sebuah listing HTML. Ini adalah sebuah penulisan tag call span secara sederhana dengan maksud dan tujuan seperti ini. Tolong dong gabungkan 4 kolom tabel 1, 2, 3, 4 menjadi satu kesatuan dengan nama tabel total biaya. Kemudian tabel selanjutnya berisikan 1.075.000. Ini ketika kita save, kemudian kita refresh di sini, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, bagaimana kalau di sini diisikan 5? Berarti kan kita kayak minta tolong gabungkan 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 kolom menjadi satu kesatuan, kemudian menambahkan 1 kolom lagi dengan isinya 1.075.000. Ini ketika di refresh akan menghasilkan seperti ini. Dia akan secara paksa membuat tabel baru di sini karena di sini memang ada perintah untuk membuat sebuah tabel baru yang isinya 1.075.000. Nah, itu tadi perbedaan dari call span dan row span. Kalau call span dia menggabungkan ke samping, sementara row span dia menggabungkan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara metode post dan metode get pada form. Metode post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan sebuah URL. Artinya metode post itu dari form, post, action tanpa adanya URL. Sedangkan metode get akan menampilkan data atau nilai pada URL kemudian ditampung oleh action.
Jadi dia data dari form akan ditampilkan pada URL, kemudian ke action. Itu bedanya. Selain itu metode post data yang dikirimkan tidak terbatas, sedangkan metode get data tidak boleh melebihi dari 2047 karakter. Kemudian soal yang ketiga yaitu berikan contoh sintaks pembuatan tabel di SQL dan lakukan percobaan DML pada tabel yang telah ada. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan soal nomor 3 yaitu tentang pembuatan tabel pada MySQL. Pertama kita akan mengaktifkan dulu MySQL melalui aplikasi Exam dengan mengklik tombol start sampai MySQL-nya berubah menjadi hijau. Kemudian kita buka MySQL. Ini adalah tampilan pertama MySQL. Di sini tertuliskan Welcome to MySQL Workbench. Terus bagaimana cara penggunaannya? Di sini kita akan membuat dulu koneksi MySQL dengan menuliskan pada box connection name. Di sini saya akan menuliskan pendahuluan modul 2. Kemudian test connection. Kemudian continue anyway, kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sudah mengoneksikan MySQL kemudian kita membukanya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah membuat sebuah listing. Nih. Yang pertama di sini tertulis create database, artinya kita akan membuat sebuah database dengan nama Puskesmas. Terus kita jalankan dengan mengklik ini. Apabila muncul di sini tanda centang dan berwarna hijau berarti sintaksnya ini berhasil. Kemudian use Puskesmas artinya kita menggunakan database yang namanya Puskesmas. Kemudian kita akan melihat. Show itu artinya melihat database apa saja sih yang ada di MySQL Workbench ini. Nah, ini adalah semua database yang pernah dibuat di aplikasi MySQL di laptop saya. Kemudian di sini ada create table, artinya kita akan membuat tabel pasien di database Puskesmas. Artinya pasien ini berdiri di bawah Puskesmas. Yang memiliki value dengan nama field, nama pasien, tipe data varchar. Tipe data varchar 30 artinya nanti ketika kita menuliskan nama pasien tidak boleh melebihi 30. Kemudian di sini nama pasien juga merupakan primary key atau kunci tamu yang nantinya akan dihubungkan dengan kunci utama. Kemudian ini ada field penyakit, tipe data varchar 30, jenis kelamin, khusus untuk jenis kelamin tipe datanya yaitu enum, pria dan wanita. Kemudian golongan darah varchar 2. Kita run. Itu berhasil. Kemudian kita mendeskripsikan, deskripsikan apa sih yang ada di dalam tabel pasien ini. Tabel pasien terdiri dari 4 field dengan masing-masing field yaitu nama pasien, penyakit, jenis kelamin, dan golongan darah, di mana nama pasien merupakan primary key. Kemudian di sini ada create table. Kita membuat tabel lagi di dalam database Puskesmas yang nama tabelnya itu layanan dengan field nama dokter, jenis kelamin, keahlian, nama pasien. Ini nama pasien ini yang tadi nama pasien ini termasuk foreign key artinya kunci tamu. Dia menerima kunci utama ini datang ke sini. Jadi di ini nama pasien di tabel pasien akan terhubung dengan nama pasien di tabel layanan. Kemudian ada field biaya tipe data varchar. Ini ketika di run berhasil. Kemudian kita kita lihat apa saja sih yang ada di dalam tabel layanan. Ini. Kemudian di sini ada perintah insert into. Insert artinya digunakan untuk memasukkan record. Ini namanya record, memasukkan record ke dalam field ini.
Ini kan ada field nama pasien, penyakit, jenis kelamin, dan golongan darah. Jadi nanti ketika kita akan menginsert atau mengisikan siapa sih nama pasiennya atau penyakitnya, itu dengan menggunakan sintak insert into tabel pasien, values, nilainya itu ini, recordnya namanya, misalnya yang pertama namanya Lina, penyakitnya alergi, terus wanita golongan darahnya A. Ini ketika kita run berhasil, ini juga berhasil. Kemudian kini kita akan, ini dihapus aja ya. Kita akan select from pasien, maksudnya kita akan melihat lebih detail, melihat apa saja isi-isi yang ada di dalam tabel pasien. Nah ini kan tadi fieldnya yang di sini. Kemudian ini recordnya atau isi dari dalam field. Sama seperti ini juga insert into layanan, memasukkan record ke dalam tabel layanan. Dan dijalankan semua, dijalankan satu-satu ya sampai dia sukses semua. Kemudian ini kita lihat apa sih isi-isi dalam tabel layanan itu. Nih. Jadi nama pasien di sini pasti sama dengan nama pasien di sini karena dia sudah sudah ditambahkan dengan primary key, kunci tamu yang akan datang pada kunci utama di sini. Sehingga ini tabel pasien seperti ini. Itu nama pasiennya Ali, Eda, dan Lina. Terus di tabel layanan nama pasiennya juga Eda, Ali, dan Lina. Kemudian pada DML itu ada lagi perintah update. Update artinya memperbaharui tabel ini. Cara bacanya, kita akan memperbaharui tabel pasien dengan mengganti golongan darahnya menjadi AB, di mana nama pasiennya yang sama dengan Eda. Artinya di sini nanti yang namanya Eda akan kita ganti golongan darahnya menjadi golongan darah AB. Tentunya di tabel pasien. Jadi kita jalankan. Sukses. Kemudian ini kita lihat lagi apa. Sekarang bagaimana sih isinya itu tabel pasien. Nah, kan Eda sekarang golongan darahnya AB, padahal di sini tadi kita menuliskan Eda golongan darahnya B. Kemudian di DML juga ada perintah namanya delete, artinya menghapus. Ini cara bacanya atau cara pengeksekusiannya seperti ini. Hapus dari tabel layanan di mana yang nama pasiennya sama dengan Lina. Terus kita jalankan, sukses. Kemudian coba kita tampilkan yang awalnya tadi ada 3 pasien, 1, 2, 3. Sekarang karena sudah dihapus dari tabel layanan, apakah dia akan menjadi 2? Kan pasien yang bernama Lina hilang. Nah, itulah tadi pemaparan saya dari tugas pendahuluan praktikum modul 2 pemrograman web. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.